Baik, selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu pengolahan citra untuk verifikasi tingkat kematangan buah pisang menggunakan metode KNN. Berikut adalah teman di samping saya bernama Dominikus, yang satunya lagi bernama Vicentius, di sebelahnya lagi bernama Leonardus, yang sebelah lagi bernama Ivan Patola. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan latar belakang. Pisang merupakan buah dengan kandungan karbohidrat dan mineral tinggi. Posisi ketiga terbesar produksi buah di Indonesia, 80% produksi berasal dari Jawa dan Sumatera. Pisang kapok banyak dibudidayakan di Indonesia, mengandung magnesium dan vitamin C dan B6. Permasalahan klasifikasi manual. Yang pertama, petani pisang umumnya menggunakan cara manual dan klasifikasi kematangan. Yang kedua, faktor kelelahan berakibat pada hasil klasifikasi yang kurang akurat. Yang ketiga, penentuan dilakukan secara subjektif oleh petani. Tinjauan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi tingkat kematangan buah pisang kapok. Yang kedua, memanfaatkan pengolahan citra digital dan algoritma KNN. Yang ketiga, mengekstraksi virus dari model warna HSV. Yang keempat, memudahkan petani dalam menentukan kematangan buah pisang. Yang kelima, meningkatkan akurasi klasifikasi. Yang berikut adalah tinjauan pustaka. Klasifikasi buah dengan citra. Yang pertama, klasifikasi tingkat kematangan buah apel dengan akurasi 73%. Yang kedua, identifikasi menggunakan pengolahan citra dan computer vision. Yang ketiga, pengenalan pola dari dataset training. Yang keempat, ekstraksi fitur warna dan tekstur. Kedua, penelitian algoritma KNN. KNN berdasarkan konsep learning by analogy. Data learning dideskripsikan dengan atribut numerik n dimensi. Klasifikasi berdasarkan jarak terdekat. Nilai K menentukan jumlah tetangga terdekat. Ketiga, klasifikasi dengan model HSV. Klasifikasi tingkat kematangan buah mangga dengan citra HSV. Akurasi tertinggi pada K2 sebesar 80%. Transformasi warna HSI dengan ketepatan 70-100%. Ekstraksi fitur hue saturation dengan value. Keempat, studi terkait pisang kapok. Yang pertama, deteksi kematangan pisang kapok dengan transformasi warna HSI. Yang kedua, persentase ketepatan 70% untuk pisang mentah. Yang ketiga, persentase ketepatan 100% untuk pisang matang. Yang keempat, knife bias untuk klasifikasi tahap kematangan. Berikut adalah dasar teori pengolahan citra digital. Model warna RGB. Yang pertama, model warna berdasarkan konsep penambahan kuat cahaya primer. Yang ketiga, terdiri dari komponen red, green, dan blue. Yang ketiga, warna dasar RGB merupakan warna yang dijadikan patokan universal. Berikut model warna HSV. Yang pertama, HSV, hue, saturation, dan value. Kedua, representasi warna silinder berbeda dengan RGB yang kartesius. Ketiga, hue, menunjukkan kemurnian warna terhadap warna aslinya. Keempat, saturation, menggambarkan seberapa putih warna dari citra. Kelima, value, menunjukkan kegelapan warna tertentu. Dasar teori algoritma KNN. KNN adalah metode klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jarak paling dekat dengan objek tersebut. KNN berdasarkan konsep learning by analogy, di mana data learning dideskripsikan dengan atribut numerik n dimensi. Cara kerja algoritma KNN. Yang pertama, tentukan parameter K, jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara data yang akan diklasifikasikan dengan semua data training. Yang ketiga, urutan jarak tersebut dan tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum KK. Yang keempat, tentukan kategori tetangga terdekat. Yang kelima, klasifikasikan data baru berdasarkan kategori mayoritas. Berikut adalah metodologi penelitian. Model analisis penelitian. Yang pertama, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, fokus pada klasifikasi tingkat kematangan buah pisang kapok. 3. Menggunakan pengolahan citra digital dan analogi algoritma KNN. Yang keempat,
ekstraksi fitur warna dari model RGB dan HSV. Yang kelima, analisis performan menggunakan metrik akurasi, precision, dan recall. Yang keenam, validasi model dengan data testing. Input data, yang pertama data berupa citra buah pisang kapok, yang kedua 3 kelas kematangan mentah, setengah matang, yang kedua pengambilan gambar di perkebunan pisang dengan Purwodadi, yang keempat diproses menggunakan Google Colab. Pre-processing dan segmentasi, yang pertama penyesuaian ukuran dan kualitas citra, yang kedua segmentasi memisahkan objek pisang dari latar belakang, yang ketiga menggunakan teknik thresholding untuk segmentasi, yang keempat konversi citra RGB ke HSV untuk ekstraksi fitur, yang kelima ekstra fitur warna hue saturation value, yang keenam penghitungan area objek sebagai fitur tambahan. Geologi penelitian kedua. Yang pertama, normalisasi data. Yang pertama, standarisasi fitur menggunakan set score. Yang kedua, transformasi nilai ke skala seragam. Yang ketiga, rumus X. Yang keempat, mencegah dominasi fitur dengan skala besar. Yang kelima, meningkatkan akurasi perhitungan jarak. Keenam, normalisasi pada semua. Pembagian dataset dengan rasio 80/20. Yang berikut 80% data untuk pelatihan model. Yang ketiga 20% data untuk pengujian menggunakan fungsi train text split. Yang keempat parameter stratif untuk menjaga proporsi kelas. Yang kelima memastikan representasi. Implementasi KNN, yang pertama penentuan nilai K optimal melalui eksperimen. Yang kedua pengujian nilai K dari 1 hingga 20. Yang ketiga perhitungan jarak menggunakan Euclidean distansi. Yang keempat klasifikasi berdasarkan voting mayoritas. Yang kelima implementasi menggunakan. Yang keempat analisis hasil. Yang pertama evaluasi perform menggunakan konfungsi matriks. Yang kedua perhitungan metrik akurasi, precision, recall, F1 score. Yang ketiga visualisasi hasil klasifikasi. Yang keempat analisis error rate untuk setiap nilai K. Yang kelima interpretasi hasil dan penentuan model terbaik. Berikut adalah data set penelitian. Yang pertama pisang mentah, warna kulit dominan hijau, kemudian nilai hue tinggi, H- tinggi, kemudian nilai value rendah, V- rendah, kemudian tekstur kulit keras dan tidak berbintik. Yang kedua pisang setengah matang, yaitu warna kulit campur hijau dan kuning, kemudian nilai hue dan saturation menengah, kemudian mulai muncul bintik-bintik coklat, kemudian tekstur kulit mulai melunak. Yang ketiga pisang matang, yaitu warna kulit dominan kuning, kemudian nilai hue rendah atau H- rendah, nilai value tinggi atau V- tinggi, kemudian tekstur kulit lunak dengan bintik coklat. Hasil dan pembahasan. Normalisasi data. Normalisasi data merupakan tahap krusial dalam penelitian ini untuk memastikan semua fitur berkontribusi secara seimbang dalam perhitungan jarak pada algoritma KNN. Proses ini menggunakan metode standarisasi set score yang mentransformasi nilai fitur dengan rumus X
di mana X adalah nilai asli kenapa nih? Adalah rata-rata dan adalah standar deviasi. Fitur yang dinormalisasi meliputi H-min rata-rata hue, S-min rata-rata saturasi, V-min rata-rata value, HSTD standar deviasi hue, dan area luas objek. Hasil normalisasi menunjukkan perbedaan karakteristik yang jelas antar kelas kematangan seperti pisang. Pemilihan nilai K optimal. Yang pertama eksperimen K, yang pengujian nilai K dari 1 hingga 20, kemudian pelatihan model KNN untuk setiap nilai K, kemudian pengujian terhadap data testing. Yang berikut evaluasi performa untuk setiap nilai K. Yang kedua error rate, yang berisi perhitungan proporsi data yang salah di klasifikasi. Kemudian error rate yang adalah 0 untuk K sama dengan 1 hingga K sama dengan 6. Kemudian error rate meningkat menjadi 0,33 pada K sama dengan 7. Yang ketiga K optimal, yaitu nilai K optimal lebih besar sama dengan 6. Yang kemudian akurasi 100% pada rentang nilai tersebut. Kemudian tidak ada kesalahan klasifikasi. Dan yang terakhir pemilihan K sama dengan 3 sebagai nilai default. Yang keempat pengaruh nilai K, yaitu K terlalu kecil atau risiko overfitting, K terlalu besar atau risiko underfitting, atau K lebih kecil dari 6 penurunan akurasi signifikan, K ganjil menghindari konflik voting. Kesimpulan dan hasil akhir. Model KNN berhasil mengklasifikasi tingkat kematangan buah pisang kapok dengan akurasi 100% menggunakan nilai K optimal lebih besar sama dengan 6, fitur warna HSV, hue saturation value, dan area objek terbukti efektif dalam membedakan 3 kelas kematangan, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Jadi baik, di sini kami akan menunjukkan ini beberapa referensi jurnal yang menjadi acuan jurnal yang akan kami buat. Yang pertama judulnya tentang deteksi penyakit pada daun pisang dengan menggunakan algoritma lokal binary, Panther, dan KNN. Judul yang kedua tentang klasifikasi jenis pisang menggunakan metode KNN. Ini beberapa ringkasan penelitiannya beserta kelebihannya. Yang ketiga, klasifikasi jenis pisang berdasarkan fitur warna, tekstur, bentuk citra menggunakan SVM dan KNN. Yang keempat, klasifikasi tingkat kematangan jambu bol berbasis pengolahan citra digital menggunakan metode KNN. Jurnal yang kelima tentang klasifikasi kandungan nutrisi buah pisang berdasarkan fitur tekstur dan warna lab menggunakan jaringan syaraf tiruan berbasis pengolahan citra digital. Jurnal yang keenam, analisis pengolahan ekstraksi fitur citra untuk klasifikasi jenis apel menggunakan scikit-learn dengan algoritma KNN. Jurnal yang ketujuh tentang implementasi citra digital dalam klasifikasi jenis buah anggur dengan algoritma KNN dan data augmentasi. Jurnal yang ke-8, klasifikasi kematangan buah pisang Ambon menggunakan metode KNN dan
PCA berdasarkan citra RGB dan ISV. Oke. Jurnal ke-10 deteksi penyakit pada daun pisang dengan menggunakan algoritma lokal, binary pattern, dan KNN Neckboard. Jurnal ke-11 klasifikasi jenis pisang menggunakan KNN. Jurnal yang ke-12 klasifikasi kematangan buah pisang Ambon menggunakan KNN dan PCA berdasarkan citra RGB dan HSV. Jurnal ke-13 classification based on image processing with machine learning. Jurnal ke-14 artificial vision based dual CNN classification of banana ripeness and quality attribute using RGB image. Jurnal ke-15 pemodelan pengolahan citra untuk klasifikasi buah pisang menggunakan metode KNN. Jurnal yang ke-16 banana ripeness classification based of image processing with machine processing. Jurnal ke-17 artificial vision based dual CNN classification of banana ripeness and quality attribute using RGB image. Jurnal ke-18 pemodelan pengolahan citra untuk klasifikasi jenis buah pisang menggunakan metode KNN. Dan jurnal ke-19 klasifikasi kematangan buah pisang kepok berdasarkan citra ISV dengan KNN. Jadi ini beberapa jurnal yang sudah kami dapat. Ada sekitar 20 jurnal. Kita akan mulai kembali di datasetnya. Jadi di sini ada 3 dataset. Dia punya 3 klasifikasi, ada yang matang, mentah, dan setengah matang. Kita lihat dari yang mentah dulu. Ini beberapa contoh gambar pisang kepok yang masih mentah. Ada sekitar 50 buah. 50 gambar. 100 dataset tiap klasifikasi. Ini mentah. Yang ini untuk yang setengah masak. Ini ada 100 gambar dataset dibagi per masing-masing. Di sini untuk pisang kepok masak ada sekitar 100 juga. Oke, baik, di sini sekarang kami akan menunjukkan hasil jurnal yang sudah kami buat. Dengan judul jurnal kami yaitu pengolahan citra untuk klasifikasi tingkat kematangan buah pisang menggunakan metode KNN. Di sini ada abstrak, pendahuluannya sudah. Sampai di metodenya ada data citra, preprocessingnya, serta model analisis penelitian. Ada segmentasi, normalisasi, analisis hasil, pembagian data latih dan data uji, sampai di pembagian data hasil dan data uji. Sisanya nanti akan kami lanjutkan lagi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Shalom.